Oke, yuk kita bedah salah satu proses paling fundamental dalam kehidupan. Sebuah mesin biokimia yang, percaya atau enggak, bekerja tanpa henti di dalam triliunan sel Anda, bahkan saat ini juga. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sepotong roti atau semangkuk nasi itu bisa berubah jadi tenaga buat kita lari, atau bahkan jadi energi buat kita mikir dan paham sama penjelasan ini? Nah, ini pertanyaan mendasar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Jawabannya, itu ada di jantung sel-sel kita. Ada sebuah mesin biokimia yang luar biasa yang juga dikenal sebagai siklus Krebs. Inilah pusat dari segalanya, titik di mana makanan diubah menjadi kehidupan. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama, pusat sentral sel. Coba deh bayangin siklus ini kayak bundaran lalu lintas yang super sibuk di tengah kota mikroskopis, yaitu sel kita. Dan inilah dia penampakannya. Siklus ini terjadinya di dalam mitokondria, yang sering banget kita sebut sebagai pembangkit tenaga sel. Disinilah bahan bakar dari makanan kita diolah untuk menghasilkan energi yang siap pakai. Sekarang, yuk kita ikutan satu putaran penuh dari mesin metabolisme ini. Kita akan lihat gimana prosesnya berjalan, langkah demi langkah, tapi dengan cara yang gampang dimengerti. Semuanya itu dimulai dari sini, sebuah molekul bernama asetil-CoA yang asalnya dari pemecahan lemak, gula, dan protein yang kita makan masuk ke dalam siklus. Inilah bahan bakar utama yang menyalakan mesinnya. Nah, pas mesinnya muter, karbon dari bahan bakar tadi diolah. Hasilnya, 2 molekul karbon dioksida dilepaskan sebagai produk sampingan. Yup, CO2 yang kita hembuskan waktu bernapas, itu asalnya ya dari sini. Bisa dibilang ini gas buang dari mesin metabolisme kita. Nah, ini bagian paling pentingnya. Tujuan utama siklus ini ternyata bukan untuk bikin ATP secara langsung. Justru, tujuan utamanya adalah buat nge-charge molekul-molekul khusus ini, yaitu NADH dan FADH2, dengan elektron berenergi tinggi. Anggap aja mereka ini kayak power bank seluler yang lagi diisi dayanya, siap buat dipakai di tahap produksi energi selanjutnya. Jadi, kalau kita rangkum, fungsi utamanya untuk memecah molekul itu simple. Bahan bakar masuk, limbah keluar, dan baterai energi diisi ulang. Efisien banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak selesai di situ. Siklus ini bukan cuma mesin pembakar loh. Dia juga sebuah pabrik. Yuk kita lihat sisi lainnya. Disinilah letak kejeniusannya. Siklus ini disebut amfibolik. Artinya, dia punya 2 fungsi sekaligus. Katabolik, yaitu memecah molekul buat menghasilkan energi, dan anabolik, yaitu justru membangun molekul-molekul baru yang lebih kompleks. Keren kan? 2 fungsi dalam satu jalur yang elegan. Bayangin aja siklus ini kayak departemen suku cadang raksasa di dalam sel. Kapanpun sel butuh sesuatu, dia bisa comot komponen atau zat antara langsung dari siklus yang lagi jalan buat proyek pembangunan lain. Nah, proses pengambilan suku cadang ini punya nama keren, kataplerosis. Dan lihat deh betapa vitalnya peran ini. Sitrat jadi bahan baku buat bikin asam lemak. Alfa-ketoglutarat dipakai untuk membuat asam amino. Bahkan suksinil-CoA itu jadi cikal bakal buat heme, komponen super penting dalam darah kita. Bener-bener pabrik serbaguna. Oke, sekarang muncul pertanyaan yang logis kan? Kalau siklus ini suku cadangnya diambilin terus buat proyek lain, gimana caranya dia bisa tetap jalan tanpa kehabisan stok? Ini masalah serius buat sel. Gimana caranya pusat metabolisme ini menjaga keseimbangan supaya nggak macet total? Ternyata, jawabannya ada pada sebuah proses pengisian ulang yang cerdas. Nah, disinilah kita lihat keseimbangan yang keren banget itu. Di satu sisi, kita punya kataplerosis, proses pengambilan suku cadang. Dan di sisi lain, kita punya anaplerosis, yaitu proses pengisian kembali suku cadang yang hilang tadi, buat menjaga siklus tetap berputar lancar. Jadi, secara resmi, anaplerosis adalah mekanisme sel untuk memastikan stok zat antara di siklus Krebs nggak pernah kosong. Ini semacam sistem pengaman yang vital supaya mesinnya nggak mogok. Dan hebatnya, sel kita itu fleksibel banget soal ini. Dia bisa pakai macam-macam sumber buat mengisi ulang siklusnya. Glutamin sering jadi pilihan utama, apalagi di sel yang lagi tumbuh pesat. Tapi pirufat, asam amino lain, bahkan jenis lemak tertentu juga bisa dipakai. Ini menunjukkan betapa adaptifnya metabolisme kita. Oke, kita udah lihat siklus ini sebagai mesin pembakar dan juga pabrik. Sekarang, siap-siap ya buat fakta yang paling mind-blowing soal siklus Krebs. Anda tidak salah dengar, ini bukan jalan satu arah. Dalam kondisi tertentu, seluruh rangkaian reaksi ini bisa berjalan terbalik. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang mesin metabolisme ini. Coba deh kita bandingin.
Siklus maju atau oksidatif yang kita kenal kan membakar bahan bakar dan menghasilkan energi. Tapi siklus mundur atau reduktif melakukan kebalikannya. Dia justru pakai energi dan mengonsumsi CO2 untuk membangun molekul organik. Wow, dari penghasil energi jadi pembangun utama. Dan di sini kita masuk ke pembahasan yang dalam banget. Banyak ilmuwan percaya kalau versi terbalik dari siklus ini atau siklus TCA reduktif adalah salah satu jalur metabolisme paling purba di planet bumi. Bisa jadi inilah cetak biru biokimia yang memungkinkan kehidupan pertama muncul dari materi anorganik. Kutipan ini nih ngerangkum semuanya dengan pas. Versi reduktif ini mungkin adalah sisa-sisa dari dunia prebiotik. Dan dari sanalah siklus oksidatif yang kita andalkan setiap hari ini berevolusi. Setelah atmosfer bumi mulai kaya akan oksigen. Jadi kita telah melihat siklus Krebs sebagai mesin, pabrik, dan bahkan mungkin sebagai cetak biru kehidupan itu sendiri. Mesin purba yang bisa berbalik arah ini telah menjadi inti kehidupan selama miliaran tahun. Pertanyaannya sekarang, rahasia apa lagi yang masih tersembunyi di dalamnya?